Selamat siang Bro NC sekalian. Apa kabar hari ini? Hari baru, semangat baru, sukacita baru yang kita boleh terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Walaupun ada yang sakit, tetap bersyukur sebab Dia baik adanya ya. Karena itu mari senantiasa hari-hari kita hiasi dengan membaca, merenungkan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Saudara ya, puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, selamat datang Bro Erwin, Bro Yosua. Ini saya sendiri saudara, tapi yang menonton itu rekan pelayanan saya, namanya Bapak Anton ya. Ya, selamat datang Ibu Lydia Sirundunan. Terima kasih sudah datang dan bergabung dalam podcast ini. Saya undang dulu ya Bu. Narasumber kita hari ini juga jauh saudara, dari Jakarta saudara ya. Puji nama Tuhan. Ya. Shalom, selamat siang Ibu Lydia. Puji nama Tuhan. Sebelum Bu, puji nama Tuhan. Suaranya mungkin belum kedengaran ya Bu. Iya. Ya, oke. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, saudara. Sangat spesial karena beliau ini adalah salah satu rekan saya juga di STT Setia, saudara ya. Beliau adalah pastor di Gereja Kristen Setia Indonesia, Jakarta. Kita bersyukur beliau bisa menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau, ya. Kita bersyukur kita bisa bertemu dengan hambanya. Ya, shalom Bu, apa kabar Bu? Shalom, selamat siang. Selamat bergabung ya. Iya, puji nama Tuhan. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu, sudah berkenan mampir di dalam podcast kami, From Heart to Heart ya, dari hati ke hati kita mau berbagi untuk secara khusus untuk anak-anak muda yang sudah lama tidak datang ke gereja, yang sudah lama hilang dari kawanan domba. Nah, kita membuat program ini untuk menjangkau mereka Bu, agar mereka pun bisa mendengar dan menyaksikan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi mereka. Ya, Tuhan akan mencari mereka kemana mereka pergi. Oke, kita langsung saja mulai ya Bu. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya Bu Lydia. Baik, silahkan. Ya, mulai ya. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini kami boleh kembali lagi bertemu di dalam podcast yang kami cintai ini, dalam program From Heart to Heart. Siang hari ini kami bersyukur kalau kami semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun. Semua kami percaya karena anugerah-Mu ada bersama dengan kami. Terlebih hamba-Mu yang telah Tuhan utus untuk memberkati kami sebentar Tuhan, dalam memberikan share akan firman kehidupan, share akan firman yang berkuasa atas setiap kami anak-anak muda, atas siapapun yang menonton siaran podcast siang hari ini. Kami percaya Tuhan yang beracara, mengurapi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, dengan otoritas ilahi, dengan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan, sehingga melalui hamba-Mu dapat memberkati kami semua anak-anak muda, terlebih kami yang mampir dalam podcast siang hari ini. Tuhan, beracaralah dalam podcast siang hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, kiranya jadi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya mau sapa kita semua. Shalom. Selamat siang Bro NC sekalian. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Dan terima kasih, selamat datang, selamat bergabung Ibu Lydiawati Sirundunan. Beliau ini adalah pastor ya. Terima kasih banyak Bu Pastor sudah berkenan mampir dalam podcast kami yang baru seumur jagung ini Bu.
Kiranya melalui kesempatan ini Ibu bisa memberkati kami, mengimpartasikan spirit ya dari apa yang Ibu dapatkan, yang bisa bersama-sama kita bagi dengan topik hari ini sangat menarik, saudara. Syarat mengikut Yesus episode 2 itu mengenai apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Nah, sebelumnya saya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Lidiawati untuk memperkenalkan diri ya, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Itu kita beri kesempatan Ibu Lydia untuk memperkenalkan diri secara singkat, padat, dan jelas. Saya persilakan Bu Lydia. Oke, baik. Terima kasih Pak Noldi. Selamat siang, shalom teman-teman, dimanapun berada. Shalom. Suara saya Pak ya? Oke, baik. Ya, perkenalkan nama saya Lidiawati. Saya berasal dari Sulawesi Barat, tapi saat ini saya berdomisili di Jakarta Barat, karena kebetulan memang pelayanan ada di Jakarta Barat ya. Jadi saya pelayanan di jajaran di KSI Gereja Kristen Setia Indonesia di Jakarta Barat, di Palmerah, khususnya di kalau Jakarta Barat. Ya, mungkin itu saja perkenalannya Pak Noldi ya. Lebih terima kasih. Nyapanya mau panggil Bapak atau Ibu atau Bro and Sis nih, biar sama-sama akrab nih Bu. Okay. Kalau kita panggil Bapak Ibu ketan ya, karena usia gitu. Usia kita masih Bro ya, Bro Sis ya. Ya, Bro and Sis. Oke. Tidak mengurangi rasa Ibu Pastor, izinkan saya memanggil Ibu Sis ya. Ya, di nama Tuhan Sis. Oke, siap. Nah, Sis, ya, hari ini kita membahas bagaimana syarat mengikuti Yesus episode yang kedua. Itu kita ambil dari nas kitab suci yang terambil di dalam Ayub pasal 2 ayat 10b ya. Hari ini kita akan membahas apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Seperti itu ya. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Ibu Lidiawati untuk memberikan apa yang dimaksud oleh perkataan ini. Tentang apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Saya berikan kesempatan, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Lydia ya. Oh, Sis Lydia maksudnya. Oke. Oke, baik. Teman-teman, kita mau membaca sebelum kita masuk dalam diskusi ya pada siang hari ini. Kita baca satu bagian firman Tuhan dari Ayub yang sudah dikasih ya, Ayub pasalnya yang kedua. Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-10b. Di sini sebenarnya Ayub pasal 2 ayat yang ke-10b, di situ firman Tuhan berbunyi, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Amin. Ya, saya lanjut ya. Ya, silakan Bu. Oke. Ya teman-teman, bagian ini tuh ya sangat menarik ya. Saya pribadi juga sering sekali diberkati oleh bagian ini ketika menghadapi masa-masa sulit di dalam perjalanan atau kehidupan pelayanan saya secara khusus ya teman-teman ya. Tapi saya senang sekali karena bagian ini ketika saya belajar lagi tentang Ayub ya, kemarin sempat di-share sama Pak Noldi, dan saya sangat diberkati ya salah satu bagian ini mengingatkan lagi bahwa saat-saat ini ada begitu banyak orang yang mencari Tuhan saat-saat di mana mereka sedang ada di dalam keadaan sulit, tetapi saat mereka senang, mereka kadang-kadang juga lupa Tuhan, seperti itu. Nah ini kan ada ada bagian-bagian ini yang kadang-kadang kita keliru dalam memahami bagaimana kita harus menerima apakah hanya yang baik dari Tuhan atau yang buruk. Tapi bagian ini Bapak Ibu ya, ada satu teman-teman ya, ada satu cerita untuk lebih masuk lagi dalam bagian Ayub ini, cerita tentang salah satu legendaris petenis yang terkenal ya teman-teman, yang namanya Arthur Asher.
Saya sangat Mhm. diberkati dari perkataan dia. Dia salah satu petenis yang terkenal di Amerika Serikat dan kenal sudah menorehkan 76 gelar kalau tidak salah yang diberikan kepada Amerika Serikat. Tetapi ada satu ketika di mana dia juga mengalami namanya satu penderitaan, dia sakit, dia akan dioperasi jantung pada saat itu ya, tetapi ternyata dalam perjalanan mau operasi jantung itu terkena virus. Pada akhirnya dia uh, dinyatakan bahwa dia terkena AIDS ya teman-teman. Kemudian dalam dia menjalani penyakit itu ada begitu banyak orang-orang yang fans sama dia dan juga memberikan support, dan salah satu fansnya mengirimkan surat kepada dia dan dia berkata, uh, Arthur, kenapa harus kamu yang kenapa Tuhan harus mengizinkan kamu mengalami hal ini? Kenapa Tuhan mengizinkan kamu mengalami hal-hal yang buruk seperti ini? Maka Arthur ini membalas salah satu surat dari fansnya ini, dia berkata, pada waktu saya memegang piala, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya Tuhan? Nah, itu. Pada waktu ia mendapatkan yang baik, dia dipuji oleh semua orang, dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan, bahwa mengapa saya Tuhan yang harus menjadi sang juara. Kemudian dia juga menjawab bahwa, jadi untuk apa ketika saya ada dalam keadaan sulit, saya harus bertanya lagi kepada Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Waktu saya lagi sukses, saya lagi diberkati, saya tidak pernah bertanya loh ke Tuhan, kenapa Tuhan memilih saya? Pada saat saya sakit, baru saya harus bertanya, oh tidak mungkin. Nah itu ada satu jawaban yang sangat memberkati saya secara pribadi ya, bahwa menurut dia, dalam keadaan dia senang, dia tidak pernah melibatkan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, apalagi dalam keadaan sakit. Ini artinya bahwa dia menerima dua-duanya, saat dia dalam keadaan baik dan dia dalam keadaan buruk, dia menerima itu dengan baik. Nah dalam kondisi ini juga dialami oleh Ayub ya teman-teman ya. Ayub ketika ia dalam masa-masa jayanya dia belum mendapatkan persoalan, ya dia juga ada dalam keadaan di mana dia memuji Tuhan. Ditambah lagi ketika diizinkan Tuhan mengalami persoalan ini, bukan hanya hartanya yang hilang, teman-teman sendiri juga sudah tahu cerita Ayub dari kita sekolah minggu, tapi istrinya, anak-anaknya, bahkan sahabatnya juga meninggalkan dia. Apakah Ayub di sini dia meninggalkan Tuhan atau menyalahkan Tuhan? Pada dasarnya teman-teman kita melihat bahwa Ayub bukan semakin menyerah kepada Tuhan, tetapi dia semakin dikuatkan, dia semakin mampu melewati persoalan itu. Pada akhirnya kita melihat dia menganggap istrinya sendiri seperti perempuan gila. Karena kenapa? Ya iya, masa sih selama ini kita sudah menikmati semua, kita diberikan kekayaan, kita diberikan anak, ternak, dan segala macam. Tapi ketika Tuhan mensentuh kita, mengizinkan sesuatu hal yang buruk terjadi, kita langsung mau menyalahkan Tuhan atau mau langsung berperspektif bahwa ini semua Tuhan tidak berkenan kepada saya, Tuhan tidak lagi memberkati saya. Nah ini konsep yang bukan hanya orang-orang dewasa miliki ya teman-teman, tetapi juga anak-anak muda tuh kebanyakan seperti itu. Karena kenapa? Anak-anak muda kan zamannya dimana kita itu maunya happy, happy dan tidak mau yang susah-susah, itu salah satunya. Konsep anak muda adalah happy. Segala sesuatu yang ingin dia capai adalah untuk kebahagiaan. Itu konsep anak muda. Tetapi kalau hal-hal sulit, saya pikir bahwa kita semua setuju kalau dalam hidup ini kita pengen menghindari hal-hal sulit. Tetapi tidak bisa kalau dalam konteks kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Karena kenapa? Kita memang sudah ditetapkan bahwa kita ada dalam dua bagian ini. Yang pertama itu poin yang pertama yang dikasih oleh Pak Noldi, bahwa ada syarat untuk mengikuti Yesus. Nah, syarat untuk mengikuti Yesus ini seperti apa, bro? Sis, seperti apa? Nah, syaratnya adalah salah satu yang saya pelajari bahwa tidak ada syarat yang diberikan oleh Alkitab bagaimana kita mengikuti Yesus adalah penyangkalan, mengenai penyangkalan diri. Itu sih, sis. Bagaimana kita memang harus menyangkal diri dalam hal ini bahwa kita harus siap menderita, kita harus siap mengalami hal-hal sulit, bukan hanya hal-hal baik. Dan kenyataannya saat ini anak-anak muda bukan tidak mau menerima, tetapi seringkali keliru di dalam konsep menghadapi kenyataan hidup ketika diperhadapkan kepada hal-hal sulit. Jadi itulah kenapa sebenarnya bro dan sis, anak-anak muda saat ini seharusnya tampil lebih apa ya,
harus memiliki power untuk lebih semangat lagi bahwa ya saatnya saya harus tampil juga untuk menjadi berkat dan teladan dalam hal penyangkalan diri. Penyangkalan diri seperti apa yang dimaksud teman-teman? Kalau saya belajar ya penyangkalan diri seperti yang dikatakan di dalam Lukas, di sini dia berkata, Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dan juga dikatakan di dalam Matius bahwa um, kalau kamu mengaku percaya kepada Kristus tanpa uh, tanpa meninggalkan atau tanpa menyangkal diri, itu juga uh, sia-sia teman-teman. Karena kenapa ya? Kita juga akan keliru dalam hal ini. Karena itu kita diajar bahwa kalau kamu mengikut aku, kamu harus siap menyangkal diri. Apa sih yang harus kita sangkal? Kalau anak-anak muda saat-saat ini kan ada begitu banyak hal tantangan-tantangan yang mendorong kita atau benar-benar menuntut hidup kita untuk menyangkal diri. Terlebih khusus buat anak-anak muda Kristen yang harus menjadi garam dan terang, yang harus menerangi dunia yang ada dalam kegelapan. Nah, saya pikir bahwa saya juga masih muda ya, Pak Noldi juga masih muda, Brotis juga semua mungkin masih muda yang ada pada saat ini ya, pada siang hari ini. Nah, maksud saya bahwa saya secara pribadi ya bersaksi sedikit bahwa apa sih yang menjadi penyangkalan diri untuk saya saat ini dalam usia yang masih sangat muda lah. Saya berpikir juga muda karena saya diizinkan Tuhan menjadi pastor itu umur 23 ya teman-teman ya. Saya umur 23. Dan itu masih sangat, menurut saya bahwa ini bukan dunianya saya. Ketika saya belajar menerima untuk menyangkal diri dan mengikut Yesus, itu saya berpikir bahwa ini bukan dunianya saya. Saya harus benar-benar menahan diri untuk keluar dari dunianya saya untuk masuk ke jalannya Tuhan gitu loh teman-teman. Penyangkalan diri apa sih yang saya tinggalkan? Salah satu hal yang sulit saya tinggalkan adalah hal-hal kebiasaan yang dulu yang sering saya lakukan. Dan ketika saya harus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan, maka di situ baru saya merasa bahwa begitu beratnya saat kita mengambil keputusan untuk berada di jalan Tuhan. Nah, itu salah satu menurut saya bahwa apa sih syarat untuk mengikuti Yesus itu adalah kita harus berani meninggalkan yang menjadi kebiasaannya kita untuk mau menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan seperti apa? Saya nggak bisa menjabarkan satu persatu menyenangkan Tuhan seperti apa, teman-teman. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita berbeda, gitu loh. Berbeda dengan orang-orang di luar daripada Tuhan. Dan anak-anak muda dituntut seperti itu. Saya pikir seperti itu ya, Pak Nudi ya, benar ya, bahwa kita dituntut untuk berbeda. Dalam penyangkalan diri kita dituntut berbeda. Dan dalam berbeda ini, saya pikir bahwa tidak mudah juga, karena di usia-usia muda ya, bro dan sis, kita tuh seringkali dikatakan orang, lu ini munafik, lu ini kayak gini kan, kayak gitu. Munafik, atau apa segala macam, lu suci, apa segala macam. Tapi kita masih muda. Masih banyak hal yang orang ragukan sama diri kita. Sehingga kita kadang-kadang dikatakan bahwa kamu so suci, dan yang paling sulit kita lagi ketika kita dikatakan kita ini paling so suci, padahal kita sedang belajar untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita harus menyangkal diri, kita harus terima itu. Dan apa yang menjadi kesenangan masa lalu, seharusnya itu juga menjadi sebuah tantangan untuk kita benar-benar meninggalkan itu. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama bro dan sis, bahkan juga saya secara pribadi di usia saya saat ini, memang yang saya bilang bahwa penyangkalan itu tidak mudah. Teman saya berkata seperti ini, teman-teman dia bilang begini, Lid, kalau mau jadi pendeta, kalau mau berkhotbah di mimbar, berdiri di mimbar, bagi saya juga bisa, itu mudah sekali. Atau untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, untuk menginjili orang, bagi saya itu sangat mudah, Lid. Tapi menurut dia yang paling tersulit dalam hidupnya untuk mengambil keputusan itu adalah kehidupannya yang sehari-hari. Maksudnya itu adalah praktik hidupnya sehari-hari. Jadi, brosis, kita juga tidak hanya harus menyangkal diri untuk percaya, tetapi harus kita tunjukkan adalah cara hidup kita, kesehariannya kita. Karena yang dituntut dunia adalah tindakan. Yang dituntut dunia adalah
bukti, bukan perkataan. Nah, Ya. seperti Ayub. Ayub menunjukkan bukti loh teman-teman. Dia bukan hanya menunjukkan perkataan. Buktinya apa? Dia setia sampai Tuhan mengembalikan seluruh haknya dia. Karena ending daripada cerita Ayub, dia mendapatkan segalanya kembali. Mendapatkan anak, bahkan dikatakan bahwa di seluruh negeri hanya anak-anak Ayub yang terkenal cantiknya luar biasa. Wow. Gantengnya mungkin luar biasa. Nah itu, bahwa Ayub setia, dia setia menanti janji itu. Ia tidak pernah menyangkal janji Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan lebih daripada yang diharapkan. Nah, seharusnya kita pun juga harus dikuatkan bahwa saat-saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda juga harus tampil memberi warna kepada dunia ya teman-teman. Yang memberi warna itu bahwa oh pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Amin. Ketika Tuhan mengizinkan seperti yang dikatakan di dalam Roma bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Ketika dia mengizinkan yang buruk, maka dia juga ikut bekerja di dalam hal itu untuk mendatangkan kebaikan kepada teman-teman dan saya. Oke. Ya, seperti itu sih Panoldi ya, menurut saya firman Tuhan yang sedikit saya sharingkan. Penyangkalan diri masih banyak, tapi mungkin kita sharingkan ya, penyangkalan diri seperti apa, banyak banget. Iya. Mungkin kita sharingkan. Ya. Penjelasan yang sangat komplit ya saudara ya. Kita bersyukur kalau siang hari ini kita boleh diperlengkapi dengan firman yang hidup dari hambanya. Sis Lydia sudah menjabarkan tadi sangat gamblang bahwa seorang anak muda itu yang paling tersulit adalah menyangkal akan aktualisasi dirinya. Ya, anak muda itu sangat ini ya, sangat rentan bahkan sangat membutuhkan yang namanya sanjungan. Bener ya, sis ya. Benar. Apalagi kalau misalkan ya, apalagi dia sedang mendekati seseorang, ya, yang dia sukai, yang dia kagumi, yang dia ingin, mungkin ya, yang dia ingin jadikan sebagai pasangannya. Pasti segala cara, upaya, dan daya ia lakukan untuk mendapatkan sesuatu itu. Nah, kalau sesuatu itu aja kita terus berjuang mendapatkannya dengan kerja keras, dengan dengan sebuah strategi yang terarah. Nah, bagaimana dengan strategi kita untuk mendekati Tuhan, ya, saudara? Jadi kalau anak-anak muda sekarang tuh ingin sekali dipuji, ingin sekali kalau melakukan segala sesuatu, ingin sekali disanjung, ya, ingin sekali biar kelihatannya dia tuh hero, ya, saudara ya, biar kelihatan dia itu pahlawan ya saudara ya. Nah tetapi benar apa yang dikatakan oleh Sis Lydia tadi, kita sebagai anak-anak muda itu hal yang paling tersulit adalah hal penyangkalan diri. Ya, siap menerima kenyataan hidup. Karena anak-anak muda sekarang sulit sekali menerima akan apa yang dia alami. Contoh, ketika dia ingin mendekati seseorang seperti yang saya sampaikan tadi, ketika cintanya bertepuk sebelah tangan ya sis ya, dia sudah mulai seperti seorang yang tidak punya pengharapan, dia seperti seorang yang tidak punya arah, dia seperti seorang yang sudah kayak sudah tidak ada gairah hidup. Ya, jangan seperti itu ya saudara. Bahkan tadi diingatkan oleh sis Lydia, bahwa kita sebagai anak-anak muda jangan gampang rapuh, ya, jangan gampang menyerah, jangan gampang berputus asa. Kalau hari ini saudara dan saya kehilangan pekerjaan, ya kehilangan pasangan mungkin, cepat-cepat mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup, ya, karena apapun yang dikatakan bahwa kenyataan hidup yang kita alami semuanya mendatangkan kebaikan, ya. Sis ya, bahwa di sana harus adanya tuntutan seperti yang dinyatakan oleh Sis Lydia tadi, bahwa kita dituntut berbeda dengan dunia ini. Kalau orang-orang, saudara-saudara atau teman-teman kita yang masih ada dalam cakupan dunia, mereka bisa aja hidup dengan sebebas-bebasnya. Ya, Sis Lydia ya, mereka bisa aja pulang bahkan dini hari, bahkan subuh,
Kalau kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita harus berbeda. Kalau mereka hidupin dengan kelabing, ya, happy mereka tuh ditentukan dengan kelabing, mungkin dengan perokok, mungkin dengan mabok-mabokan, ya, mungkin dengan pesta pora, dengan pesta ganja, pesta apa segala macam. Kita harus berbeda, saudara, ya, bahwa kita harus dituntut berbeda, sama seperti Kristus hadir ke tengah-tengah dunia pun dia berbeda dengan para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Bahkan Tuhan saja di kampungnya sendiri dia ditolak, saudara. Apalagi kita, ya, apalagi kita. Makanya Rasul Paulus kalau tidak salah mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, sebelum dunia membenci kamu, dunia sudah membenci aku terlebih dahulu. Jadi kita memang beda dengan dunia ini. Maka hidup kita harusnya tidak serupa dengan dunia ini. Tetapi baharuilah pola pikirmu, baharuilah hatimu, baharuilah cara Anda bertindak, itu melakukan polanya seperti Kristus, ya. Karena itu tetaplah setia seperti yang Ayub lakukan. Dia tidak menyangkal imannya. Sekalipun situasi yang ia alami sangat-sangat sulit, saudara. Anaknya mati, ya, harta bendanya ludas, semuanya lenyap, saudara. Tapi dia tetap berpegang teguh pada Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang ia miliki. Sampai-sampai tadi ya, sis singgung juga tadi, bahkan istrinya bilang, buat apa sih kau masih menyembah Tuhan Allahmu? Toh keadaanmu sekarang mengalami sakit itu ya, saudara, seperti sakit kusta. Semua seluruh badannya itu kena seperti kusta, seperti itu ya, sampai dia garuk-garuk dengan beling, saudara. Sampai akhirnya istrinya berkata, kutukilah Allahmu itu. Buat apa kita sembah dia? Toh kita sekarang menderita, ya. Sampai sahabat-sahabatnya pun berkata, menjas dia, saudara. 3 sahabatnya Ayub menjas dia. Bukannya sahabat sedang mengalami kesusahan, bukannya dia hiburkan, ya, bukannya dia berikan kekuatan, berikan penghiburan, justru dia hakimi Ayub. Nah, saudara, hal inilah yang menjadi syarat mengikut Yesus, menjadi perhatian kita untuk mengikut Yesus. Itu ada harganya, ya, ada harga yang harus dibayar. Seperti yang disampaikan oleh Sis Lydia, tidak murah, saudara, mahal harganya, sakit, ya. Kalaupun misalkan kita dianggap sok suci loh, sok saleh loh, ya, sok kudus loh, lu masih hidup, lu masih berantakan, lu mau ajarin saya tentang firman segala macam. Jangan, ya, jangan kita ambil hati kalau ada omongan-omongan seperti itu. Tetap pada tracknya Tuhan, tetap pada kehendaknya, maka percayalah semua yang kita lakukan tidak akan sia-sia, ya, saudara, ya. Mungkin dari Bro and Sis ada yang mau bertanya? Saya persilakan Bro and Sis, apabila ada pertanyaan-pertanyaan untuk Sis Lydia, saya persilakan Bro and Sis untuk mengisi pertanyaan di kolom komentar, ya, saudara. Mungkin ada tambahan dari Sis Lydia tentang topik kita siang hari ini? Karena kita waktunya cuma 40 menit, Sis. Karena Sis juga akan melanjutkan aktivitas makan siang dan bekerja, ya, Sis, ya. Kita ngobrol santai, ya, Sis, ya. Jangan tegang-tegang, karena kalau tegang kita malah tak leluasa untuk menyampaikan pesan dari firman Tuhan siang hari ini. Saya persilakan, Sis. Mungkin ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Ya, kadang ada pertanyaan yang muncul, ya, seperti ini. Sedikit nih sharing. Apakah kalau orang Kristen menderita berarti dia sedang menyangkal diri dan memikul salib? Itu pertanyaan yang sering muncul, ya. Tapi saya sih mau bilang bahwa tidak semua penderitaan itu juga membuat kita harus berkata bahwa kita sedang menyangkal diri. Salah satunya juga kenapa saya bilang begitu, karena misalnya, ya, teman-teman, kan kalau di sini kan masih anak-anak muda, ya, youth, ya, Bro dan Sis. Mungkin kita semua belum menikah, ya. Kadang-kadang kan kita mengalami hal-hal sulit dalam hubungannya.
mungkin kita sedang putus, atau mungkin kita mungkin tidak cocok lagi dengan pasangan, atau mungkin pasangan kita selingkuh maka kita putus. Maka jangan juga anggap itu, jangan salah juga dalam menganggap bahwa jangan sampai kita berpikir oh saya sedang menyangkal diri. Enggak juga kayak gitu konsepnya. Teman-teman, menyangkal diri maksudnya bahwa menyangkal diri bukan dalam semua hal, bukan. Kalau putus karena mungkin dia selingkuh atau karena mungkin kita tidak cocok, itu bukan menyangkal diri menurut saya ya teman-temannya. Tapi kalau teman-teman putus karena kita mungkin beda keyakinan, maka saya berpikir bahwa itu mungkin menyangkal diri. Gimana tuh Pak Noldi, ya benar ya? Karena dalam Korintus dikatakan bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah itu menurut saya bahwa itu ada penyangkalan, teman-teman. Jadi kalau mungkin kita putus karena diselingkuhin, atau mungkin kita putus karena kita tidak cocok, atau karena apa, itu bukan penyangkalan diri menurut saya ya. Itu memang sudah waktunya untuk dia pergi dari hidup kita. Tetapi berbicara tentang penyangkalan diri adalah bagaimana kita melawan diri kita ini yang kita tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita coba untuk tidak lanjutkan. Nah, salah satunya adalah ketika bro dan sis mungkin adakah yang ada saat ini mungkin sedang menjalin hubungan. Nah, teman-teman sendiri sudah tahu bahwa mungkin kita tidak akan ketemu titiknya atau jalannya, maka mari sangkal diri. Mari sangkal diri untuk ya sudahlah, mari berjalan sendiri-sendiri, kan seperti itu. Ya, itu sih tambahan dari saya. Wah, luar biasa. Ini apa namanya, topik kita siang hari ini malah kompleks ya. Jadi merambat ke hal-hal yang berkaitan memang dengan anak-anak muda. Apalagi yang mungkin sekarang masih berkelana untuk mencari pasangan hidup. Ya, saudara jangan menyerah. Kalau sampai sekarang masih terus berkelana dan masih mencari, percayalah Tuhan sudah menyediakan pasangan yang sepadan dan seimbang ya, tepat pada waktunya Tuhan. Benar bahwa memang pasangan yang sepadan itu tidak gampang untuk diraih, saudara. Perlu yang namanya tuntunan Roh Kudus ya. Perlu kita berdiam diri, mungkin mencari kehendaknya ya. Kita sambil mencari ya, sambil meminta pertolongannya Tuhan, maka niscaya di sana akan ada tuntunan dan petunjuk daripada Tuhan sendiri ya saudara. Jangan pernah kita merasa sebagai anak-anak muda minder karena kita belum punya pasangan. Jangan ya saudara. Apalagi kalau ke gereja, yang teman-teman yang lain udah punya pasangan ya, pergi ke gereja berdua gitu ya, berpasang-pasangan, sedangkan kita masih sendiri. Jangan minder saudara ya. Kalau saudara masih jomblo, berarti saudara masih dipercayakan Tuhan untuk menjaga sesuatu yang mungkin nggak dimiliki oleh teman-teman saudara ya. Mungkin saudara-saudara dipilih. Jomblo bukan nasib saudara. Jomblo itu bukan sesuatu hal yang memalukan, tidak. Jomblo merupakan sebuah pilihan kalau menurut saya ya. Jadi benar, kalau kita mau mencari jodoh, cari pasangan, ini satu kali seumur hidup saudara, jangan sampai menyesal. Karena itu cari jodoh yang benar-benar takut Tuhan, ya. Cari jodoh yang jangan asal-asalan, jangan sembarangan, ya. Kalau lihat, cantik, kayak artis Korea, jangan ya saudara ya. Justru kalau kita pilihlah sesuai dengan kriterianya Tuhan. Kriterianya Tuhan, pasangan yang seimbang, ya, pasangan yang cinta Tuhan, pasangan yang bisa menerima kekurangan kita dan kelebihan kita. Nah, mari saya persilakan. Oh, sudah ada pertanyaan, Bu. Sis. Puji nama Tuhan nih. Dari Sis Lilis Anastasia. Ini mungkin dari temannya Sis Lidiawati ini ya. Saya boleh bacakan ya, Sis ya. Pertanyaannya sebagai berikut. Shalom, boleh bertanya, bagaimana bisa mengerti ketika ada dalam situasi sulit, kita bisa katakan kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin saya berikan kesempatan buat Sis Lydia untuk memberikan jawaban. Silakan Sis.
Seharusnya sih ya yang bertanyain kayaknya sebenarnya sudah tahu jawabannya ini. Oh, berarti memang ingin menguji ya, Sis ya? Oke, oke. Oke, tidak apa-apa, Sis. Mungkin bisa memberikan jawaban, Sis. Oke, oke, baik. Ya, Sis Lilis Anastasia ya, oke. Thank you atas pertanyaannya. Eh, Tidak sulit untuk mengetahui ya sebenarnya bahwa apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Intinya bahwa selalu dibutuhkan untuk meminta pimpinan Tuhan ya, untuk menentukan yang benar-benar ini kayak sesuai nggak sih ini kehendak Tuhan, atau karena kita sendiri yang akan diyakinkan oleh Tuhan, hati kita akan diyakinkan oleh Tuhan bahwa keputusan kita ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan syarat bahwa minta pertolongan sama Tuhan, karena hanya pimpinan Roh Kudus lah yang akan memampukan kita untuk mengerti bahwa apakah ini kehendak Tuhan. Karena terkadang juga sekalipun Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, tapi kalau kita tidak melibatkan Dia untuk pertimbangan dengan segala sesuatu yang kita hadapi, maka kita juga tidak akan menemukan jalannya. Karena itu ya dikatakan bahwa mintalah lewat doa pimpinan Roh Kudus untuk mengerti apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Seperti itu, Sis Lilis Anastasia. Saya kira Sis Lydia ini, Sis Lydia, namanya siapa sih tadi? Sis siapa ya tadi? Sis Lilis ya? Sis Lilis Anastasia ini, beliau ini adalah pastor juga kalau tidak salah ya? Apakah benar Sis Lydia? Oh iya, benar ya. Betul. Ya, terima kasih Bu Pastor sudah bertanya kepada kita. Ya, bahwa bagaimana bisa mengerti ketika ada dalam situasi sulit, kita bisa katakan kalau itu menjadi kehendak Tuhan. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Lydia tadi, bahwa tidak ada cara lain untuk kita bisa mengerti bahwa itu kehendak Tuhan, bahwa setiap yang kita alami, peristiwa hal yang tersulit apapun yang kita alami, itu semua atas izin Tuhan. Saya percaya itu semua atas izin Tuhan ya saudara ya. Tanpa terkecuali. Mau kita mengalami duka cita, kita mengalami kehilangan, mau kita mengalami hal-hal yang menyenangkan pun, Tuhan ada di sana ya. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Makanya di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan ada masanya saudara. Ada masa sukar, ada masa senang. Ya, ada sedih, ada senang, ada duka cita, ada suka cita, ya, ada masa hujan, ada masa kemarau, seperti itu. Jadi setiap kita pasti akan mengalami fase hidup yang beraneka ragam. Oleh karena itu, izinkan Dia untuk menghiasi hari-harimu. Ya, izinkan Dia untuk menghiasi hatimu, pikiranmu, agar kita bisa menerima yang buruk sekalipun. Ya, jadi nggak hanya menerima yang baik-baik saja, kita bisa berkata, oh Tuhan, God is good all the time. Kalau kita bisa berkata seperti itu, berarti kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, saudara. Tetapi kalau kita masih bisa berkata, Tuhan, kenapa saya masih bisa mengalami kehilangan orang tua, mungkin kehilangan pasangan, suami, istri, atau kehilangan pekerjaan, jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jika ada pertanyaan seperti itu, berarti kita belum mempercayai Tuhan. Kalau kita sudah mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hidup kita, maka situasi apapun tidak membuat kita gusar, tidak membuat kita ragu akan pengiringan kita kepada Tuhan ya saudara ya. Bahwa hidup kita ini ditentukan oleh firman Allah. Bukan ditentukan oleh apa kata orang. Bukan ditentukan apa kata teman-temanmu. Bukan ditentukan apa kata orang tuamu. Kalau orang tuamu mungkin merancang masa depanmu, baik. Tetapi kalau masa depanmu itu ada di tangan orang tuamu, kamu nggak akan bahagia. Kalau kita taruh harapan kita, masa depan kita, cita-cita kita ke dalam tangan Tuhan, maka niscaya masa depan kita penuh dengan pengharapan. Ya saudara ya. Mungkin dari Bro and Sis ada yang mau bertanya lagi? Saya persilakan. Oke, sudah ada ini. Mantap.
dari Bapak Pembina kami, Sis Lydia, namanya Mas Handoko Lusbe. Ya, beliau bertanya, benarkah Tuhan memberi hal yang buruk? Mungkin bisa diberikan jawaban, Sis Lydia, saya persilakan. Benarkah Tuhan memberi hal yang buruk? Memberi dan mengizinkan sama nggak ya pengertiannya? Oke. Iya, eh, seperti kasus Ayub ya, sebenarnya Pak maaf nih saya sebut namanya ya Pak Handoko ya. Benar ya? Iya, Iya Pak iya, Handoko ya. betul sekali, Sis. Pasti juga sudah lebih tahu ya karena menjadi pembina di grup ini ya. Tapi ya maksud saya bahwa dari bagian Ayub tadi bahwa kita juga melihat ya Tuhan mengizinkannya hal-hal itu terjadi bukan semata-mata juga untuk mendatangkan kecelakaan dalam diri kita ya, tetapi dia sendiri tahu bahwa kadang dia juga mengizinkan hal-hal sulit untuk kita alami untuk memurnikan iman kita ya sebagai anak-anak Tuhan, untuk membuat kita lebih lagi bagaimana kita harus berharap kepada dia, bergantung kepada dia. Jadi kan ketika dia memberikan seperti Roma katakan bahwa Roma pasal berapa itu ya? Maaf, ini pasal Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti kalau Allah sudah turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti di sini untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan kehendaknya. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ada dalam kendalinya Tuhan. Dan Dia sendiri Iya. tahu jika mengizinkan itu terjadi, berarti Dia tahu bahwa kita pasti sanggup untuk melewati hal itu. Dia pasti punya cara untuk menolong kita. Itu jawaban saya, Wah, luar biasa. Pak. Terima kasih, Sis. Pertanyaan yang sudah sangat jelas ya kalau menurut saya. Mungkin kalau masih bingung, Pak Handoko atau Bro Handoko bisa nanti tanyakan kembali lewat DM ya, atau lewat chat, atau lewat kolom komentar kembali ya, saudara. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari, wah ini salah satu bro kita ini juga, Sis. Bro Iwan Cahya, 90. Oke. Shalom, boleh bertanya. Bagaimana kita memberi pemahaman kepada orang-orang bahwa kesulitan yang kita hadapi merupakan bentuk kasih Tuhan di dalam hidup kita? Bagaimana, Sis? Saya persilakan kepada Sis untuk menjawab. Apakah saya yang harus menjawab ini apa Bro Wenoldi yang menjawab ini? Sepertinya Sis Lydia saja, sepertinya ya. Karena waktu, Sis. Oke, baik. Ya, terima kasih. Oke, Pak Iwan, terima kasih. Dan saya juga selalu berpikir bahwa kayaknya ini sudah mengerti nih jawabannya ini. Soalnya ini pakar-pakar. Oke, tapi tidak. Terima kasih Pak Iwan. Ya, saya pikir bahwa untuk menjelaskan kepada orang, pemahaman kepada orang bahwa kesulitan yang kita hadapi memang itu tidak juga mudah ya untuk meyakinkan orang. Ketika dia ada di dalam masa-masa sulit, kita datang harus langsung memberi firman Tuhan, itu juga tidak mudah ya. Tapi bagaimana cara kita untuk menyikapi itu, saya pikir ya kalau kita bisa menyikapinya dengan tindakan juga lebih bagus. Tapi kalau untuk meyakinkan dia bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan itu adalah bentuk merupakan kasih Tuhan dalam hidupnya, maka saya pikir kita bisa menguatkan dia juga lewat renungan-renungan firman Tuhan, lewat ayat-ayat firman Tuhan yang memang benar-benar menjanjikan bahwa kalau Tuhan juga benar-benar mengasihi kita dengan persoalan-persoalan yang ada, dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya pikir juga bagian-bagian itu bisa, tetapi kan kita melihat dulu nih konteksnya yang seperti apa, baru kita bisa meyakinkan orang seperti itu. Karena ketika orang di dalam keadaan-keadaan sulit nih, kayak contoh ya, sedikit contoh, mungkin dia sedang ada dalam hal-hal yang contoh yang simpel aja deh, dia membutuhkan uang mungkin 10.000, dan kita datang, kita ini sebagai pembawa berita, kita datang hanya sekedar memberi ayat tetapi tidak bertindak, itu juga sulit untuk diterima. Tapi kalau dalam hal ini kita juga menyertai dengan tindakan untuk memperlihatkan kasih Tuhan kepada mereka, maka saya pikir itu mudah untuk diterima. Karena untuk berbicara kebenaran kan juga tidak semua diterima dengan baik. Pasti ada tantangannya, baru
baru itu bisa sampai kepada orang itu. Apakah itu memberkati dia atau tidak, kita tidak tahu. Itu kembali lagi kepada orang itu. Tapi yang jelas bahwa kita kuatkan lewat firman Tuhan yang benar, yang pasti, yang sesuai dengan apa kata Tuhan di Alkitab itu sendiri. Itu sih Pak Iwan ya. Mantap. Luar biasa pemaparannya, saudara ya. Bro Iwan mungkin masih belum puas, mungkin bisa menanyakan di kolom komentar berikutnya ya. Ini karena kita waktu saudara harus cepat, jadi saya harus membaca pertanyaan berikutnya ya. Ini ada lagi sis dari Luther Locks 17. Ini dari salah satu anggota kami. Beliau bertanya, apakah ketika seseorang mengalami hal yang buruk itu dari Tuhan? Ini sepertinya pertanyaan yang hampir mirip-mirip dengan Mas Handoko ya. Mungkin bisa diperjelas kali sis. Apakah ketika seseorang mengalami hal yang buruk itu dari Tuhan? Ya, saya persilakan. Tadi sepertinya saya juga tadi mau bilang bahwa kayaknya jawaban saya ke Pak Handoko kayaknya sudah mewakili ya, Bro Noldi. Maksudnya itu di situ saya sudah sedikit jelaskan. Jadi tadi ini sebenarnya pertanyaan pengulangan, saudara Luther, ya. Bro Luther. Ini pertanyaan pengulangan ya. Tadi sudah dijawab oleh Sis Lydia di awal tadi. Dari pertanyaan Bro Handoko tadi ya. Nah, ini Bro Handoko ada bertanya lebih lanjut sis mengenai Ayub ya. Beliau mengatakan seperti ini. Berarti Ayub yang salah ucap bukan menerima hal yang buruk dari Tuhan karena Tuhan izinkan, berarti belum tentu Tuhan memberi hal yang buruk. Bagaimana sis? Ayub yang salah ucap. Ini maksudnya apa nih Pak Handoko nih? Ayub salah ucap nih. Kayaknya Bung Noldi bisa meluruskan dulu nih. Berarti yang salah ucap bukan menerima hal yang buruk dari Tuhan. Karena Tuhan izinkan berarti belum tentu Tuhan yang memberi hal buruk. Mungkin seperti ini sis. Apa yang dialami oleh Ayub mungkin yang dimaksud oleh Mas Handoko ini apakah Ayub yang salah ucap sehingga Tuhan mengizinkan hal yang buruk itu terjadi dalam keluarganya Ayub. Seperti itu. Bukan begitu Bapak Pembina? Kalau masih rancu pertanyaannya mungkin bisa diperjelas ya di kolom berikutnya. Kalau yang saya tangkap mungkin begitu ya. Jadi apa yang dialami oleh Ayub mungkin karena kesalahan ucap dari Ayub sendiri sehingga dia menerima hal yang buruk dari Tuhan, atau karena Tuhan izinkan berarti belum tentu Tuhan memberi hal yang buruk. Seperti itu mungkin kalau saya yang nangkap ya. Tapi kalau saya tangkapnya salah mungkin bisa diperjelas ya Bapak Pembina. Ya, mungkin seperti itu sis. Bisa dijawab kali sis? Ya. Mungkin saya harus pindah tempat kayaknya dulu ya sebentar ya. Oh iya sis ya. Ya, sedikit saya harus pindah tempat karena ada beberapa teman saya sudah bergabung. Sorry sis. Oke. Berarti ini kita mau tutup aja sebentar ya sis ya. Ya. Ya, satu pertanyaan ini lagi sis. Mungkin bisa dibantu memberi penjelasan. Kalau kita tahu cerita dari Ayub, saudara, sambil menunggu Sis Lydia mencari tempat, kalau saya boleh membantu Sis Lydia untuk menjawab, apakah Ayub yang salah ucap? Berarti Ayub yang salah ucap. Saya kira kalau kita tahu cerita Ayub yang sesungguhnya, kita tidak akan beranggapan Ayub yang salah ucap. Tidak, saudara ya. Justru Ayub tidak tahu apa-apa. Bahkan kalau kita tahu mengenali kehidupan Ayub, Ayub ini orangnya saleh. Ayub ini orang yang takut Tuhan. Ayub ini orang yang kehidupannya itu tidak didapati berbuat salah, didapati berbuat hal-hal yang melukai hati Tuhan. Tidak, sama sekali. Bahkan ketika iblis mengajukan prosedur, ya, mengajukan proposalnya kepada Tuhan, saya ini mengambil sebuah gambaran ya. Ketika iblis mengajukan proposal kepada Tuhan, terus Tuhan bertanya, dari mana engkau berada?
oh saya pergi mengelilingi seluruh penjuru bumi ya. Tapi yang dilakukan, apakah kamu memperhatikan hambaku Ayub? Jadi kita harus tahu cerita yang lengkap soal Ayub. Kalau kita tahu cerita lengkap soal Ayub, maka kita bisa berkata Ayub tidak pernah salah ucap. Bahkan berbuat salah pun dia tidak, ya. Bahkan menyangkal imannya pun tidak, saudara ya. Tapi mungkin saya berikan kesempatan untuk Sis Lydia memberikan jawaban yang lebih pas, yang lebih mendetail. Saya persilakan, Sis. Ya, Pak Noli tadi ya, pertanyaannya apa? Bagaimana Pak Noli? Tuhan apa? Jadi ini pertanyaan lanjutan sebenarnya dari Mas Handoko. Berarti Ayub yang salah ucap, bukan menerima hal yang buruk dari Tuhan, karena Tuhan izinkan, berarti belum tentu Tuhan yang memberi hal buruk. Tadi saya sudah memberi sebuah prolog bahwa kalau kita tahu cerita lengkap dari yang dialami oleh Ayub dan keluarga, kita bisa berkata Ayub tidak pernah salah ucap. Bahkan tindakannya pun tidak didapati dia berbuat salah. Ya, coba nanti bisa dilengkapi oleh Sis Lydia. Saya persilakan, Sis. Oke. Saya pikir juga benar ya bahwa kalau kita tahu cerita Ayub ini dari awal sampai akhir memang menarik juga dan itu bagus untuk kita dikuatkan juga. Tapi saya pikir bukan Ayub juga salah ucap ya, tapi memang di sini kan kalau kita tahu kan awalnya kan si iblis ini menginginkan itu terjadi kepada Ayub kan, sampai iblis ini kan dia harus berbincang-bincang kepada Tuhan mengenai Ayub ini, mengenai bagaimana dia harus memperlakukan Ayub, dan Tuhan kan mengizinkan iblis untuk mencoba Ayub ini, apakah Ayub ini lemah atau tidak, apakah ini bisa digoyahkan atau tidak. Artinya bahwa ketika Tuhan mengizinkan itu, Tuhan sendiri juga sudah tahu bahwa pasti Ayub bisa nih melewati ini. Jadi sekali lagi kayaknya bukan lebih mungkin dari kata memberi itu kan langsung kayak diberi langsung, bukan, tapi kan kalau diizinkan berarti Tuhan mau lihat nih bagaimana nih ya. Ayub 10 ayat 2, iya benar. Ya, Ayub tadi saya sudah baca. Ayub 2 ayat 10. Oh, mungkin yang dimaksud oleh Bro Handoko ini seperti ini kali, kalimat atau ucapan dari Ayub yang mungkin terkesan kasar kepada istrinya. Mungkin ya, saya bacakan ya buat Sis Lydia ya. Ya, saya bacakan Ayub pasal 2 ayat 10. Berbunyi demikian, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ya, garis bawahi, engkau berbicara seperti perempuan gila. Mungkin yang dimaksud oleh Bro Handoko apakah seperti itu? Sehingga ada kalimat lanjutan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, bagaimana, Sis? Yang diberikan ini kan apakah kita mau menerima, maksudnya mungkin menerima ini adalah menerima hal-hal yang sifatnya baik atau buruk kali ya Pak Doko ya, mungkin lebih tepatnya di situ ya, karena di sini kan Tuhan ya mengizinkan itu terjadi, bukan berarti apakah kita akan menerima hal yang baik, karena di sini kan ada percakapan antara Ayub dan istrinya, bagaimana istrinya menginginkan Ayub untuk menyangkal Tuhan di sini kan. Tapi pada akhirnya dia memberi pemahaman kepada istrinya dari kata ini bahwa dua-duanya semestinya harus diterima. Itu sih lebih tepatnya di pengertian ayat ini ya. Bahwa kita harus menerima yang buruk dan juga harus menerima yang baik sih. Menurut saya di ayat 2:10b ini. Itu yang dimaksud Ayub. Oke. Jelas di sini Bapak Pembina? Saya kira sudah sangat jelas ya bahwa dalam situasi apapun, mau buruk, mau baik, kita harus menerima dengan segala keadaan ya, dengan segala ucapan syukur. Jangan sampai kalau situasi baik, oh puji Tuhan, God is good ya. Tapi kalau keadaan yang tidak mengenakan, kita mulai keluar sumpah serapah ya, kebun binatang semua keluar ya saudara, jangan ya. Jangan situasi sulit membuat kita emosi, membuat kita tidak terkendali, membuat kita seolah-olah kayak menghakimi sesama kita, menghakimi saudara-saudara kita. Jangan ya saudara. Puji nama Tuhan. Mungkin saya kira cukup ya. Ada pertanyaan lanjutan? Tidak ada ya? Oke.
Karena waktu saudara, karena mengingat Sis Lydia ini akan kembali bekerja, jadi saya berikan, oh ada pertanyaan lagi. Satu lagi ini Sis, boleh Sis? Oke, boleh, tapi mungkin Boleh ya? aku harus pindah posisi dulu sebentar. Kalau boleh Pak Noldi bantu sedikit jawab ya. Oh Gak apa-apa, iya, aku iya. pindah. Ya, siap. Oke. Saya bantu jawab sebentar ya, saudara-saudari sekalian. Ini ada pertanyaan lanjutan sebelum kita tutup ya. Karena Sis Lydia ini akan kembali bekerja, saudara. Jadi mohon maklum kalau percakapan kita ini agak terbatas kalau dalam memberi jawaban. Oke, langsung saja. Apakah ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, apakah itu hal buruk dari Allah? Lalu, apakah Allah tidak konsisten? Maksudnya, yang dimaksud oleh Bro Luther ini bagaimana? Allah tidak konsisten seperti apa? Dalam hal apa? Ketidak konsistennya Tuhan. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan, ketika Tuhan mempercayakan Musa dan Harun untuk bernegosiasi terlebih dahulu kepada Firaun, ini merupakan sebuah langkah kehendaknya Tuhan. Menginginkan umat pilihannya keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, saudara ya. Kita harus tahu lebih dahulu bahwa bangsa Israel itu ketika mereka diperbudak menjadi hamba, menjadi budak di Mesir, itu merupakan sebuah, kalau menurut saya, itu merupakan sebuah alur cerita yang memang diizinkan Tuhan untuk mereka berada dalam masa-masa penjajahan, berada dalam masa-masa perbudakan. Agar apa? Karena mereka tuh bangsa yang terkenal seperti bangsa yang tegar tengkuk, saudara ya. Bangsa yang tidak tahu berterima kasih, bangsa yang bebal, bangsa yang keras kepala, bangsa yang susah dididik. Sehingga Tuhan mengizinkan pula ketika mereka menuju ke tanah Kanaan harus berputar-putar 40 tahun terlebih dahulu, saudara, menuju tanah Kanaan. Yang harusnya bisa ditempuh 2, 4, atau 5 tahun, itu harus 40 tahun mereka baru sampai ke tanah Kanaan. Artinya apa? Artinya semua keadaan sulit yang dialami oleh bangsa Israel diizinkan Tuhan, termasuk ketika mereka diperbudak di Mesir, itu salah satu hal yang diizinkan Tuhan untuk apa? Untuk mendatangkan sebuah didikan kepada bangsa Israel, agar mereka tuh bisa tercelik matanya, agar mereka tuh bisa belajar bahwa mereka tuh bangsa pilihan. Kalau tidak dididik, tidak diajar, bahkan tidak diizinkan untuk mengalami masa-masa penjajahan, mereka tidak akan ada sebuah pembelajaran untuk belajar mengucap syukur dengan apa yang mereka alami, ya. Lalu apakah Allah tidak konsisten? Tentu Allah konsisten, ya. Allah kita tuh Allah yang Allah yang setia dan Allah yang adil, ya. Jadi dia tidak, kesetiaannya itu tidak berlaku hanya kepada orang Kristen saja. Kesetiaannya itu berlaku kepada siapa saja, kepada siapapun yang beragama apapun, karena hujan pun diturunkan Tuhan itu untuk semua agama, ya. Jadi semua agama pun mengalami yang namanya hujan turun, panas terik, semua Tuhan izinkan. Mungkin saya beri kesempatan kepada Sis Lydia untuk memberikan jawab, Sis, lebih lengkap. Terima kasih Bro Noldi sudah dijelasin. Saya pikir juga penjelasan Bro Noldi juga cukup sudah luar biasa untuk menjawab pertanyaan ini, dan saya hanya sedikit menambahkan saja ya, dari ketika saya membaca atau mempelajari tentang ini lebih luas lagi sebenarnya pertanyaannya ya, karena sudah sampai ke bangsa Israel kita ini, tapi nggak apa-apa. Ketika saya belajar tentang dialami oleh bangsa Israel, satu yang saya garis bawahi di situ ketika Tuhan bertanya kepada Musa bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab bahwa saya mengizinkan ini terjadi kepada Firaun supaya mereka melihat bahwa tidak ada Allah, supaya mereka melihat kuasanya saya sebagai Tuhan, bahwa tidak ada Allah selain daripada saya. Nah, kayak gitu.
bahwa Tuhan mau memperlihatkan nih kekuasaannya Tuhan atas langit dan bumi dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya untuk diperlihatkan kepada Firaun. Tetapi memang itu tidak mudah. Sekalipun Tuhan, wow, sinyal saya kurang bagus ya. Ya, tidak apa-apa, Sis. Ini masih kedengaran. Kemungkinan kita akan kehabisan waktu, nanti saya lanjut lagi ya, Sis ya. Ini waktu kita sudah melampaui karena pertanyaan. Tidak apa-apa, nanti saya... Iya, oke, mohon maaf Bro and Sis. Tadi karena pertanyaannya begitu banyak, jadi waktu kita sudah melampaui batas, Sis. Bro and Sis ya. Tidak apa-apa, ini kita untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya mungkin mohon maaf tidak bisa diberikan jawaban oleh karena waktu ya saudara. Jadi mungkin saya akan berikan waktu. Sis Lydia mungkin bisa masuk kembali untuk memberikan closing. Mohon maaf tadi waktunya habis. Hanya tadi kan kalau siaran live di IG itu waktunya cuma 1 jam. Jadi mohon maaf sekali untuk Bro and Sis atas ketidaknyamanannya ya. Oke, Bro Sis Lydia mungkin bisa masuk kembali untuk memberikan closing, Sis. Sis Lydia. Puji nama Tuhan. Sekali lagi mohon maaf ya, Sis. Tadi batas waktu kita telah habis, jadi keluar otomatis. Halo? Ya. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Noldi, terima kasih banyak Bro dan Sis, teman-teman semua yang sudah hadir. Saya minta maaf ya karena waktu saya untuk diskusi dengan teman-teman benar-benar diburu karena hari ini saya ada di kantor. Saya mohon maaf kalau saya juga memberi jawaban kurang apa ya, mungkin belum tepat. Tapi mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan lagi untuk kita bertemu ya teman-temannya. Dan sebagai penutup saya juga bahwa mari tetap sebagai anak-anak muda yang tadi saya sudah pernah bilang bahwa kita belajar bersama-sama untuk tampil berbeda ya, berbeda dengan yang lain. Menyangkal diri, mengikuti Yesus itu tidak mudah, tetapi kalau teman-teman benar-benar mengenal Tuhan dengan benar, dari sekarang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, saya pikir bahwa kita akan dimampukan Tuhan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara pribadi juga saya sudah menjalaninya, itu tidak mudah teman-teman, sangat sulit sekali. Bagaimana juga saya melawan diri sendiri, keinginan daging saya, tetapi terima kasih kepada Tuhan karena Dia memampukan saya sampai hari ini. Dan saya percaya juga bahwa Bro dan Sis, teman-teman saya sekalian dimanapun berada yang juga menonton ini pasti akan ditolong Tuhan selama teman-teman meminta selalu kehendak Tuhan dan pimpinan Roh Kudus untuk memampukan teman-teman seperti Ayub, bahwa ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit terjadi dalam hidup Bro dan Sis, jangan biarkan itu menjadi sebuah hal yang memperburuk keadaan kita, tetapi seharusnya itu membuat kita semakin kuat. Hal-hal sulit membuat kita semakin berharap kepada Tuhan dan terus berpengharapan bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kehidupan kita dan masa depan kita. Sekian Pak Noldi. Terima kasih. Mungkin ada lagi untuk closing atau kesimpulan dari semua yang Ibu sampaikan tadi? Ada yang mau ditambahkan lagi? Apakah sudah cukup? Ya, semangat buat saya secara pribadi mau mengatakan semangat terus untuk from heart to heart. Semoga menjadi berkat untuk banyak orang dan ini sangat bagus, ditingkatkan lagi. Semoga banyak lagi anak-anak muda yang mau bergabung juga untuk men-sharingkan pengalaman hidup, men-sharingkan tentang bagaimana pengenalan mereka kepada Tuhan, dan kita semua juga mau sama-sama saling mensupport satu dengan yang lain untuk mengajak teman-teman kita yang lain, anak muda yang lain untuk juga mau ikut ambil dalam bagian heart to heart ini, karena ini sangat-sangat bagus sekali untuk menjangkau anak-anak muda. Karena anak-anak muda memang perlu komunitas seperti ini untuk kita saling mensupport. Itu ya, Pak Noldi ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Sis Diana atas waktu dan kesempatannya sudah berkenan mau mampir dalam podcast kami, bahkan
menyempatkan waktu makan siangnya untuk memberkati kami. Sekali lagi banyak terima kasih Bu. Kiranya Ibu diberkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam studi, dalam hal apapun Tuhan senantiasa memberkati ya Bu ya. Jangan jera-jera ya Bu, jika kami mengundang Ibu kembali untuk menjadi narasumber kami, kiranya Ibu berkenan ya, next time ya. Oke. Ya, puji nama Tuhan. Kita tutup di dalam doa, nanti saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Lydia untuk memimpin kita dalam doa penutup ya. Saya persilakan Bu Lydia. Ya, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus. Engkau adalah Bapa yang baik. Terima kasih pada siang hari ini kami bersyukur. Bahkan hambamu secara pribadi bersyukur boleh kembali diizinkan bertemu dengan teman-teman yang lain melalui live IG ini lewat program Pokda From Heart to Heart Tuhan. Biarlah podcast ini Tuhan Yesus juga boleh memberkati, menolong, bahkan setiap tim yang bekerja di dalamnya Tuhan mampukan untuk menjangkau lebih banyak lagi anak-anak muda yang mau juga ikut ambil dalam bagian ini sehingga kami boleh membentuk komunitas anak muda yang menjadi berkat bagi banyak orang, anak muda yang berbeda, anak muda yang bisa menjadi lilin di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan menolong kami selanjutnya dalam aktivitas dan pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi banyak terima kasih Bro and Sis yang sudah berkenan mampir di waktu makan siangnya, sudah mendengar dan menyaksikan podcast kita siang hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dalam sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Sis Lydia ya. Amin ya. Ya, sekali lagi banyak terima kasih Sis Lydia yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya jangan kapok-kapoknya untuk mampir lagi ya dalam program kami From Heart to Heart siang hari ini. Sekali lagi banyak terima kasih Sis. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat makan siang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ya.